Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Yohan Hindra Pratama dari Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dan menyebutkan berbagai peristiwa pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengumpulkan informasi serta menganalisis penyebab dan dampak, merumuskan masalah serta mengajukan penyelesaian masalahnya. Ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Polutan itu apa? Polutan adalah zat dan bahan berbahaya penyebab polusi. Polutan ini dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila kadarnya melebihi batas normal atau di ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Berikutnya, faktor penyebab pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup karena faktor alam terjadi karena adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Yang pertama, banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya, hujan yang terus-menerus. Curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir yang sering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak. Lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman-tanaman rusak. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi, dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Gempa bumi akan mengakibatkan banyak bangunan yang roboh, terjadi tanah longsor, dan terputusnya jalur transportasi. Jika kekuatan gempa sangat besar, kemungkinan akan menimbulkan tsunami. Dan yang ketiga, gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Dampak dari letusan tersebut dapat berlangsung lama, bergantung pada besarnya kekuatan letusan. Tetapi saat kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan menjadi subur. Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar.
Selain faktor alam, faktor manusia juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Saat ini, masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini akan mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Dan yang ketiga, menebang hutan secara liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan longsor. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Agar ekosistem di dalamnya dapat hidup dengan baik, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan. Secara garis besar, jenis-jenis pencemaran terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dampak pencemaran air akan sangat merugikan bagi ekosistem serta keberlangsungan dari makhluk hidup sekitarnya, seperti penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, serta mempercepat proses kerusakan benda. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, di antaranya oksigen yang amat penting bagi kehidupan. Pencemaran udara didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah besar yang memberikan dampak buruk bagi alam. Pencemaran udara terbagi menjadi 2, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Pencemaran udara sekunder disebabkan reaksi antara substansi-substansi pencemaran udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Selanjutnya, dampak pencemaran udara. Bagi kesehatan, udara yang kotor membawa senyawa-senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Bagi tumbuhan, udara tercemar dapat memicu terjadinya hujan asam. Hujan asam dapat merusak dan mematikan banyak tanaman dan pepohonan. Dampak pencemaran udara berikutnya, efek rumah kaca. CO dan CO2 akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar,
sehingga panas bumi akan terkungkung di dalam dan rusaknya lapisan ozon. Jika CFC terurai di atmosfer, maka akan menyebabkan lapisan ozon berlubang. Lapisan ozon berfungsi sebagai pelindung bumi dari panas yang dipancarkan oleh matahari. Pencemaran selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair, penggunaan pestisida, air limbah dari tempat penimbunan sampah, dan limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Dampak pencemaran tanah bagi kesehatan, contohnya timbal dapat menyebabkan kerusakan otak dan ginjal. Raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Mengganggu ekosistem. Pencemaran tanah dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan dan memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Dan penurunan hasil pertanian. Tanah menjadi tidak subur. Tumbuhan tidak dapat hidup dengan baik di lahan pertanian. Dampak dari pencemaran tanah ini akhirnya dapat menurunkan hasil pertanian. Using Powtoon.